Nah. Wes. Pak Ugo Apa? jadi baca dulu. Geber generasi berkarya. Ya. Iko, Kita sebagai generasi yang dulu juga sekolah di SMKI. benar. Pertanyaannya Nah, ini Kita mau jawab-jawab ya pertanyaan-pertanyaan. kita dulu. sharing pengalaman kita selama dulu sekolah di SMKI. Pak Kukuh dari jurusan pedalangan, Pak Priyo dari jurusan pedalangan, saya dari Karawitan ya. Oh ya, Karawitan, terus istrinya jurusan tari, saya jurusan pedalangan, istrinya. Jurusan jurusan tari juga. masuk. Oke. Aku karawitan bojoku. Oh Karawitan. Nah, itu yang istri ke berapa? Ya satu. Oh, iya. Untuk selamanya. Ya. Ayo, langsung Oh, pertanyaan. Ah, ini nama monggo. Dari Boleh Pak Kukuh, Pak sebutkan Kukuh. nama Nah, dan mengajar apa? Om Bimpa. Oh, iya. Om Jelas, Bimpa Pak. Layung Gambreng. Nah, Pak monggo. Indri. Oke. Ya, nama saya cukup singkat, Indrianto. Tetapi kalau di dunia seni, nama saya lebih terkenal dengan Bojel gitu. Nama panggung Ya, ya. nama panggungnya Nama Bojel. Panggung yang sangat tercemar. Iya, itu adalah nama yang sangat tercemar gitu ya. Nah, itu Bojel. ya Pak Bojel gitu. Ya. Terus Mengajar apa? kalau saya di sini mengajar kebetulan bahasa Jawa. Jadi walaupun saya basicnya dari pedalangan, terus setelah lulus isi juga pedalangan, tetapi setelah lulus dari isi saya Kuliahnya. kuliah lagi di luar negeri. Nah, swasta. Ya. Itu ambil pendidikan bahasa Jawa waktu itu, terus lulus langsung ngelamar CPNS, alhamdulillah diterima sebagai guru bahasa Jawa gitu. Halo Pak Priyo. Oh ya, nama lengkap saya Dwi Priyo Sumarto, panjang kalau saya. Oh, Dwi Priyo Sumarto Panjang. Iya. Oh, iya. Jadi saya mengajar karena saya alumni seni Karawitan, di SDSI-nya juga Karawitan, di sini Karawitan. mengajar seni Karawitan. Ini ya. Untuk dunia. Gak ada nama panggung ini Pak Priyo. Ada tapi sulit. Oh, The Prioners. Gitu ya. Priones. Agak sulit. Iya. Nggih, perkenalkan kalau saya Nia Dwi Raharjo. Saya mengajar di prodi seni Oh, pedalangan. pedalangan ya. Dulu lulus dari SMKI SMKI juga tahun 2006 saya lulus dari sini. 2006. Masuknya 2006. Oh, 2006. Lulus 2008. 2008 Di ya. pedalangan juga, terus isinya juga pedalangan. Lulus terus masuk di Oh, SMKI iya. lagi. Halo Pak Kukuh, Kalau saya namanya Dari- nama panjangnya. panjangnya Kuku Ridho Laksono gitu. Oh, Pak KRL. Ya, KRL kan Sing kereta panggung. listrik, bukan itu maksudnya. KRL kan Kuku Ridho Laksono, bukan nama panggung. Itu brandingan saya saja biar lebih terkenal. Saya ABK, anak buah Kukuh. Oh, Ya, terus saya dulu sama Bunia, maksudnya di SMKI tahun 2003, 2003 isi, terus alhamdulillah kesini lagi ke SMKI lagi. Balik Balik, dibuka. ya balik kandangi. Artinya sudah hafal dengan seluk beluk SMKI dan sekitarnya. Gitu. oh dulu lulusnya masuknya dan lulusnya SMK Negeri 8 ya? Ya. Saya sudah SMK 8. Berarti ini kan adik kelas Ya. Jauh, kita jauh. jauh. Nah, Murid, Pak murid. Indri sama Saya Pak Pak Rio Priyo 4 itu tahun. waktu masih SMKI. SMKI. Ya. 4 tahun. 4 tahun. Tapi tidak nunggak gitu. Memang Wah. programnya 4 Oh, tahun. program Oh, 4 ya. tahun. Lancar. Siapa tahu kan 4 tahun karena nunggak bisa saja. Oke. Ya. Oke, next. Ya. Next. Nah, Wah. iki. Berapa tahun Sing paling mengabdi? suwe apa sing paling cendek ya? Yang paling ojo paling cendek, sing lagi sedelo. laki-laki. Sing paling cendek. Di SMK Negeri 8 lo ya. Ya, mengabdi di SMK Negeri 8 sudah berapa tahun? Nah, kalau saya baru 3 tahun. Ya, karena kan sebelum di SMK Negeri 8 saya di Jogja itu 13 tahun. Ngajarnya juga
bahasa Jawa. Terus tahun 2023 per 1 Mei itu saya baru mutasi ke SMK Negeri 8 Surakarta. Itu berarti saya baru 3 tahun. Mungkin yang paling lama Pak Priyo. Saya paling lama mungkin di Paling sini. lama. Tahun 2005 saya masuk ke sini, jadi Januari, berarti sekitar 21 tahun sudah di sini. Berarti saya pas sekolah jenengan masih baru ya Pak? Masih baru, masih fresh nih Mas. Cik ganteng kayak Ganteng banget ya. Nanti gue lirak-lirik lah waktu itu kan. Ora tahu tekan karawitan padahal. Jadi itu dulu masih sudah SMK 8, tapi Iya, sudah di SMK 8. STSI-nya saya lulus masih namanya masih STSI belum isi. Di sininya SMKI. Oke. Tuh. Bunia sih. Aku sih toh. Saya baru 7 tahun. 7 tahun. Hampir 7 tahun. Karena saya masuk tahun 2019 di bulan November, awal November. Iya. Nah, ini mah enif saya. Enif masuk SMKI 7 tahun. Ya, Kalau Pak Kukuh Saya itu 2010 akhir. 2010 Artinya sudah 16 tahun. 16 tahun. Oh, Iya, tapi di penempatannya 2010 sampai sekarang berarti 16 tahun. 16 tahun saya sekolah di sini 3 tahun, 19 tahun. 19 tahun. Saya sekolahnya maksudnya ngajarin lagi 16 tahun. lumayan. itu udah lumayan lama. Lumayan lama dan bergerak. Ya bergerak saya agak ini dari bergerak dua. Iya. Oke. Lucu. Next. Nah, wah, ini waktu masih jadi siswa SMKI, kamu dikenal sebagai orang seperti apa? Ini dari Pak Kukuh dulu. Wah. Wah, kalau saya itu walaupun maaf ya, sekarang kan jari ini gini, tapi sebetulnya saya itu anak SMKI. Ketika saya SMKI siji karena dari desa Tuban sana. Kalau anak sekarang ngaran ini cupu, terlalu polos dan religius banget. Klimis mesti. Saya nggak yakin. Saya dulu di sini itu potongannya gundul Pak, gundul gitu, patoknya segini, bener. Dan saya tak ingat sampai sekarang. Saya itu ke sini pertama kali dibelikan baju ibu saya, kaos, tak nggo nang SMKI, saya pakai di SMKI. Bayangkan, saiki tak nggowe gegeden. Dengan bayangke. Sekarang saya segini, tak pakai itu sakmene. Berarti itu kok Iya, ngunduri gede kalau Gede mau Jawa banget. ngatur nih ngunduri gede. Mungkin anak sekarang kalau pakai baju itu iki baju apa toh Pak mungkin gitu. Oversize Tapi kayak dulu saya, tuh pede gitu. Neng bus itu wah terus bajunya baru. Wah, minyaknya orang areng kae. Wis sepatu klimis ngoten niku. Kok desa kok sikile kusi ngono wis mlaku dengan santainya. Ya seperti itu. Kira-kira ngoten niku. Jadi pendiam saya tuh dulu. So, anak yang solehah gitu ya. Ya ora nemen-nemen neng ya. Maksudnya ora nemen-nemen lah, ora bad boy nemen-nemen lah gitu loh. Ya, kalau Bunia, Kalau saya, karena saya masuk di SMKI itu teman saya putri cuma satu, jadi kita satu kelas yang cewek cuma 2. Nah itu kita berdua itu jadi koyomboke pedalangan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi opo-opo ya dipasrahke sing putri, terus tugas akhir, terus ada semua tugas itu pasti dipasrahke ke saya dan teman saya namanya Anti itu. Nah itu pasti kalau di jurusan yang lain itu terkenal karena wedoke ya gur loro. Ya gur kuwi eneke loro kuwi tok. Makanya dikenalnya karena memang satu-satunya putri yang di pedalangan. ya karena kan Dua-duanya. di Dua-duanya, jurusan iya. pedalangan untuk siswa putri memang jarang sekali. Iya. Ya. Ya. Sampai saat ini pun itu Masih ada 2. ada 2 itu beda tingkat Beda ya kelas. Pak. Sudah tingkat ya. Yang kelas 1 ada Kelas 10 kan 11. 10 10 dan 12. 12. Iya. Nah, kalau Pak Priyo gimana? Kalau saya sih sama sebenarnya dari kayak Pak Kuko, saya itu dari kalau Alas Roban. Jadi kalau ada film Alas Roban itu tempat saya itu. Tapi nggak tahu bapak saya itu menyekolahkan saya itu dari SMP sudah di kota. Jadi dari SD itu ke kota, kemudian kalau
bergaulnya beda iki ora cupu lah ya jadi. Terus pas ke Solo itu juga gitu. Jadi wong tuaku tuh harap ning Solo gitu kok kayak klambi sing kalau dulu yang bermerek-merek ya Arnet, Osela gitu kan di Matahari gitu. Setil itu nyetil. Terus sampai di SMKI ketemulah kaya Pak Kojel desa-desa gitu loh. Waktu itu wah aku malah jadi PKU dhewe. Ternyata teman saya itu bukan dari orang Solo, bahkan nggak ada orang Solo waktu itu. Hanya satu orang Solo itu Agung Lungsi itu nggak lulus. Ternyata barang aku dolan ning omahe lebih desa timbang omahku ternyata sing daerah Wonogiri nggak ada air dan sebagainya. Tapi saya nggak begitu terkenal sebenarnya di waktu sekolah itu karena siji ya kuwi pemalu, pendiam. Terus apa sok jaga image. Yang ketiga nih karena bahasane iki beda kan bahasane. Iya. Bahasane aku ki ngapak-ngapak tadi ngomong ini mulai diguju gitu. Diguju wah ini ngomong ngapak-ngapak primen ya. Bisa sih kalau sekolah kene ya. Jadi hanya dia memperhatikan saja lah gitu. Jadi itu jadi hampir guru kenal karena bahasanya mungkin bukan karena kepinterannya gitu. Terus teman-teman juga gitu, kenalnya mesti itu cah ngapak decil, kan jegok kini kan nggak ada kan, jadi lebih gitu. Kalau secara mungkin skill jauh kalau ngomong Solo kuwi kene lola-lolo tok ae gitu. Waduh, masuk SMKI belum bisa apa-apa. Ditekon nyampe iki ya pondok jawabnya bisa. Iya. Ya sama seperti saya masuk ke SMKI waktu itu kan ini cerita sebelum ke SMKI kan saya sebetulnya sekolah di STM jurusan mesin saya waktu itu. Kebetulan sekolah swasta waktu itu kan memang anak otomotif itu kan dan mesin itu kan dikenal beling-beling ya. Makanya saya dulu setiap hari di STM itu hanya tawuran. Zaman dulu kan sering tawuran antar sekolah gitu. Terus saya mikir akhirnya kan kalau seperti ini terus saya nanti akan jadi seperti apa? Akhirnya saya minta izin ke orang tua masuk ke SMKI. Ya. Dari lingkungan STM waktu itu di awal-awal memang terbawa ke sini. Jadi dalam tanda kutip apa ya? Dia bocah liar beling itu ya. Jadi saya dulu sering karena saya masuk di sini apa istilahnya dari kelas 1 awal ya. Jadi saya istilahnya ya seperti seangkatannya Pak Priyo itu dulu banyak yang jadi musuh saya itu. Jadi kalau ini enggak, soalnya kan istrinya itu juga satu kelas dengan istri saya gitu. Ya. Tapi waktu itu gini, walaupun saya istilahnya dalam tanda kutip waktu itu di apa ya nakal gitu, tapi saya sangat menghormati guru waktu itu. Jadi semua orang dulu, nakalnya seangkatan kita kan memang beda. Waktu itu sangat menghormati guru sekali ya. Jadi nakalnya masih apa ya bisa terkontrol gitu, tahu batasannya gitu. Dan misalkan kalau dulu kan ketika bolos itu aja tidak seperti anak-anak sekarang. Ya biasanya kan dulu waktu kita ketika bolos itu ketika memang sudah tidak ada jam mengajar jam pelajaran gitu kan kosong gitu baru ya, kita baru bolos iya dan Wani itu pun bolosnya paling juga di sekitar lingkungan karena sini orang di motor sanggune pas-pasan gitu iya paling pol itu Hamso gitu ya paling keluar andalan ya Pak itu enggak sampai terus dari awal bolos gitu enggak itu bedanya ya oke Lanjut. Satu kenangan di SMP yang sampai hari masih diingat. Ya. Mesti cewek sih. Iya. Iki nakur. Enggak. Seperti ini. Kalau saya gini, kenangan yang sampai sekarang saya ingat itu malah sebetulnya kenangan ketika waktu jam pelajarannya Pak Hadi matematika dulu ya. Itu kan kebetulan Pak Hadi masih guru yang baru gitu. Itu saya dan teman-teman ya waktu itu kan kenakalan kita lah. Pak Hadi menjelaskan ada soal dijawab gitu. Saya dan teman-teman kompak gitu. Kita jawab salah Pak gitu. Padahal jawabannya benar.
Pak Hadi harus mengulang lagi. Kan waktu itu masih menggunakan kapur ya itu. Ya ketika nulis saya dan teman-teman lompat jendela waktu itu. Menurut jendela cari jambu yang sekarang di pedalangan itu. Ya, dulu kan masih ada jambu, pisang kebon ya. dulu masih. Iya, itu kan saya dan teman-teman cari jambu di situ, naik ke atas. Ternyata Bu Siti Ngadili waktu itu kepala pergi ke kebun. Lah, saya dan teman-teman masih di atas itu. Bu Siti Ngadili pas di bawah ya. Tapi enggak tahu Bu Siti Ngadili. Terus Bu Siti Ngadili pergi. Saya dan teman-teman lihat Pak penjaga sekolah yang dulu buka kantin di belakang itu. Ya, itu panen pisang. Ya, itu kita itu di istilahnya diimbu ya, diimbu di pojokan. Ya, itu beliau pergi langsung saya dan teman-teman mindah itu ya, makanya sampai sekarang itu yang jadi iya teringat. Kalau Pak Priyo, wah kalau ini masalah cewek enggak, kalau saya kayak cewek saya kan cuma satu jadi. Ya kalau boleh dua, yang satu memang ketemu dengan istri lah ya. Di sini itu saya ingat banget di depan pintu gerbang sebelah barat itu enek bocah sing lain daripada yang lain waktu itu, potongane sing agak kecowok-cowokan kuwi itu. Yang keduanya sebenarnya yang saya bikin kenangan di SMKI paling, saya kan dulu kan jarang tuh orang anak-anak pentas itu. Tiba-tiba itu waktu itu ada Pak Harto, kalau presiden datang dulu hebat banget. Datang di Sriwedari itu yang ngiringi tarinya kita, karawitane dari karawitan terus tari itu bangsal dan BSKP kalau saya itu BSKP Bang itu. Sorjan itu. Saya ingat itu karena nggak boleh pakai warna lain kan, akhirnya belangkone kuning tapi sorjannya itu di Sriwedari waktu itu yang menjadi sampai sekarang ini saya ingat banget, wah waktu gue belum tahu pentas yang semegah itu kan. Tiba-tiba pentas yang Sriwedari belum ada manahan ini. Stadion Sriwedari itu semegah banget tuh. Di sebelah selatan sini melihat Pak Harto langsung di tempat duduk itu langsung rasanya tuh, wih, kalau nggak di SMKI mungkin nggak bisa kayak gitu gitu. Itulah kalau sampai sekarang masih tak ingat terus. Tahu Pak Bu? Kalau saya cuma mungkin masih baru di sini saya. Saya itu pertama kos itu kan kos itu sama cewek-cewek. Bener, karena memang kurang oleh kos. Saya nggak dapat kos sama cewek-cewek. Kok bapak kosnya? Tapi bisa di sini, jangan di depan karena bapak kos itu di depan ini itu mesake. Nggih pun Pak di sini dulu. Jadi di omahke satu rumah dengan yang Pak kos di sebelah belakang itu yang di cewek. Itu pertama kali 3 bulan itu. Terus setelah itu baru 2 hari di sini ada Pak Mantep wayangan di Sriwedari. Saya masih ingat lakone Sukrosono. Terus Dilalah ada Mas Barjo yang baru lulus. Pak Mas Barjo itu Mas Barjo lulus, saya datang maksudnya. Terus saya makan di warung itu kan kenalan gini, Mas musaki ke saya mungkin karena yo cilik mendisil. Dia kok bikin nonton wayang enggak? Oh iya ayo Pak Mas gitu. Di mana? Sriwedari. Pundi toh? Cuma sana gitu ta. Pikir kan Sriwedari sini itu dekat. Wong ora ngerti Solo. Piye naik becak atau melaku bae, ya gitu jalan kaki. Ternyata aduh, PP saya jalan kaki sampai jam Mas jam 5:30 jam berapa itu. Tak eling-eling. Jadi sini Sriwedari nonton Pak Mantep itu saya jalan kaki. Mergo wis bareng saya bilang gitu, mulai arep ngajak numpak becak iki saya izin. Ya wis tak lakoni. Aku Sriwedari berapa kilo jambe? 5 kilo kan. 4 sampai 5 kilo lah. 5 kilo PP 10 kilo. Ya wis ra apa-apa. Kuwi rampung ngono walah kesele wis tapi seneng. Artinya ada pengalaman gua aja kayak biyen gitu. Itu kalau di sekolah saya itu beda karo Pak Indri. Kalau Pak Indri saya itu dilalah wali kelas saya itu Pak Hadi. Oh Pak Hadi ya. Pak Hadi wali kelas saya gitu. Pada waktu itu ada beasiswa. Lupa saya namanya. Beasiswa waktu itu Super Semar. Super Semar atau apa gitu. Iya, adanya Super Semar. Saya cuma dipanggil, "Lir ini
kenapa Pak? Nah beasiswa lho, lah biji kula wae ora pati apik Pak, gitu. Saya bilang gitu. Mas teman-teman saya masih ada yang saya sergap dhewe kowe. Nah tak kene kowe, gitu. Saya masih tak eling-eling. Lumayan dulu 25.000 atau berapa itu. Jadi saya oleh beasiswa SMKI kuwi ora perkara aku pinter, ning perkara aku sregep. Iya alhamdulillah artinya wah seneng banget saya itu. Kita eling-eling Pak Adi berjasa terus. Gitu. Tadi kan sama Pak Adi, track record saya bagus. Pak eling-eling Pak Adi gitu. Iya. Guru matematika. Saya dikei beasiswa mergo aku sergep dhewe cari. Iya ada. Cari. Iya. Oh itu ada kenangan waktu sama Pak Hadi itu, saya kebetulan kan juga dekat dengan beliau toh. Waktu itu namanya apa? Sebelum Eptanas itu ada pra-Epta ya itu dulu. Pra-Epta. Ya. Itu saya dikasih soal sama Pak Hadi, terus dipelajari. Ternyata besoknya memang soalnya yang itu, tapi waktu itu memang saya nggak suka matematika. Ya terpaksa nilai saya juga tidak terlalu bagus juga. Tidak matematika juga. Iya. Iya. Kalau Bunia, Kalau saya kenangan di SMKI apa nggih? Karena saya seperti Pak Kukuh, sebelumnya kan memang saya itu nggak tahu tentang seni, meskipun ayah saya itu seorang dalang. dari turun dalang ya. Tapi saya masuk SMKI itu benar-benar dari nol. Itu aja masuk ke SMKI langsung didaftarkan sama bapak saya di pedalangan. Baru di sini kan dulu pedalangan ruangannya ini, broadcast ini Iya, ada ini pedalangan dulu ini. ruang pedalangan ini. Ya. Ruang 6 ini. Tuh, wah ternyata sekolah ning pedalangan nih ngene iki. Ora kaya sing tak bayangke nek sekolahan ki yo ning nggon duduk ning kursi, terus pelajaran gurune ning ngarepan nyatet, ngono ternyata kan tidak. Ya akeh latihane. Dulu itu waktu saya sekolah itu banyak tamu asing yang datang ke sini. Karena saya itu perempuan kan privilege itu. Nah, itu sama Pak Narno, tuh Suwargi Pak Narno itu selalu disuruh tampil. Ayo kan tamu saka Jepang, ayo Nduk, kowe pentas. Padahal saya belum bisa apa tapi wis kon pentas. Tapi Pak Narno itu sangat memperhatikan, ngerti nek saya itu belum bisa nek bengi latihan kayak neng Balai Agung gitu kan. Dulu kan Pak Narno juga di Balai Agung latih itu. di sana ya. Terus saya sama teman-teman saya itu berbondong-bondong ke sana itu ya seperti Pak Kukuh jalan kaki dari SMKI ke Balai Agung itu, terus melaku bareng-bareng irit-iritan gitu tekan Balai Agung latihan, nanti pulang yo irit-iritan melaku. Lah mungkin kalau ndak di SMKI itu saya nggak bisa seperti itu, nggak menemui hal seperti itu. Ya kalau ingat jalan kaki malah saya jadi ingat pengalaman saya waktu itu kan kita di kelas 4 sering latihan sampai malam ya Pak Priyo. Jadi waktu mau TA itu kan sampai malam, kadang latihannya sampai jam 10 malam, kadang lebih gitu. Nah saya waktu itu kan seringnya ngebis dari rumah. Ketika malam kan sudah kehabisan transport. Nah, akhirnya saya jalan kaki dari sini sampai rumah, padahal 10 kilo. Sini ke arah Solo Bari itu kan 10 kilo. Saya malam-malam jalan juga. Ya. Terus akhirnya kan ketika latihan sama ayah saya, wis nginep di sekolah aja. Saya sering nginep dulu masih musola ya, itu yang sekarang Teknopark itu ya. Itu saya sering nginep di situ. Terus paling temannya almarhum Pak Walidi ya itu. Terus nanti jam 6 saya baru dijemput oleh ayah saya gitu. Nah, itu pengalaman kita ya. Iya, zaman dulu melaku ki Udah biasa. biasa iya. Nah, sini TBS melaku tuh teman-teman dulu sudah Nonton biasa. wayang ya, Iya. melaku. Iya. Ya, next. Kalau bisa memilih salah satu saja yang membuat rindu di SMKI, apakah itu? Pak Priyo, apa yang membuat rindu? Hal yang membuat rindu. Mikir sih. Apa ya? Atau rindu dengan kegalauan guru-guru kita dulu? Enggak, sebenarnya kalau saya merasa pertambangan kemudian pola hidup itu sing sampai sekarang bikin ngakak-ngakak, kemudian bikin kalau ketemu teman-teman masih itu malah di SMKI menurut saya. Jadi sangat rindu dengan teman-teman saya, misalnya kayak Sugeng Bosi, terus musuhmu kayak sebutan Handayani ya, terus itu kan teman-teman Margono, teman-teman akrab. Jadi dan sampai sekarang kalau ketemu mereka itu cerita nggak ada habisnya. Iya, benar. Jadi sampai
tapi beda diisi itu kan awal-awal tok loh. Wah, budak-budak koyo geng ya, habis itu sudah. Sendiri-sendiri. Kalau dari SMKI itu saya punya teman itu ada empat saya itu 4 orang itu yang sampai sekarang itu masih kadang yuk nongkrong wedangan ngobrol ki waktu zaman SMK itu konyolan itu sing bolos konangan dibecake karo buwinge gitu terus jadi terus ngebis kemana pace-pacean jadi itu yang membuat momen sing rindu adalah teman-teman waktu SMKI teman-teman ini konyol-konyol gitu loh PJ ngono kuwi apa wah konconan ora duwe jajan apa digowo sak piringe kuwi lebokke tas gitu lho jajanan gono iki lho kesuwen sak piringe gitu rindu hal seperti itu jadi PJ ini nggak mikir duitnya gitu sih ngurupatin pokoknya seneng penting mangan kadang orang dijak PJ mau beli cukup apa ya aku tak perlu ngasih nunggu iya kan nunggu di bawah itu mergo apa engko nonton untuk panganan gitu kan seperti itu sekarang mungkin nggak dialami lah sekarang bisa kudu AC gitu kan terus kudu sudah bayaran kudu gitu, kalau dulu itu nggak dijak lho. Senenge ora ukur. Jarang sing ngejak nek ora urung anu. Jadi kadang sampai saya pulang itu kan kos saya kan di Padang Sapi, jalan kaki juga. Itu mesti mulai ngono magrok ning gone Pak Man itu kan mobil yang piye biasa di sana. Cuma nganggo seragam iki enek kursi longgar ora cuma. Iya, gitu. Kalau Pak Buko? Kalau rindu ya rindu artinya gini. SMKI itu kan masa-masa sing indah gitu artinya mikir butuh bukan mikir butuh kedua ini kan dari desa nang kene itu kan sesuatu sing nyenengke karena bapak saya itu kan di daerah saya itu wayang ya enak ini kan ketika wayang heboh di sini itu enggak nang desa enggak sampai saya itu dulu Pak pengen wayang pertama kali masuk SMKI saya ngerti wayang apik walaupun jajane ora pati apik itu nang SMKI saya lihat Suwoto mosek yang di ruang ini Pak Naru wayang apik men badheane kaya ngene itu sampai saat ini tak eling ini aku momen itu kadang yang hilang maksudnya hilang saiki kan wis wayang apik-apik dengan anu itu nek dulu ora ana bocah wayang apik gak aneh punya itu ki sebuah banggaan di sini wayang do kesempit ya saya itu kelas 1 beli wayang cakil sampai ngene tak wangi poso Senin Kemis sampai sekarang masih utuh tak simpen nek liyane mungkin tak kene dengan anu itu nek sing itu enggak kenang-kenangan ya aku ya penting anu sesuatu sing cikal bakal cikal bakal artinya walaupun ya kaya ngene iki ning iya aku SMKI itu pertama kali ngerti wayang itu ya SMKI ya urung ngerti apa saya dulu sama ini ndontok ya ora ngerti konsuluk ya ora ngerti wayang ya ora ngerti gamelan jenenge ya gong wis ora ana demung gender gong ki apa gong Pak wis rampung masalah gonge teko gitu dadi hal-hal semacam itu gitu. Saya sampai sini esok di pendopo itu. Dulu kan saya dikere itu. Bawaannya saya adem. Saya ke terminal sama bapak diantar ke sini. Becak ke terminal Pak. Dari sini nyawang pendopo wong ini. Kok nyenengke banget yo gitu. Itu saya sampai sekarang. Kadang saya itu nggih kalau ada PPDB apa gitu. Neng pendopo nongkrong saya iso nangis. Wong mergo yo itu momen saya itu momennya sing wah dhisik sampai siki ya diantar bapak. Wah aku jadi rotok nangis maaf. Tapi itu momen gitu loh artinya wis rindu banget pada masa itu. Ora mikir apa-apa anu. Wah. Saiki ya. Wah gitu juga. Ya wis kudu tetep semangat gitu. Kalau Bunia yang membuat rindu di SMKI? Kalau saya seperti Pak Priyo karena sebelumnya kan belum pernah pertemanan terus serawung yang seperti di SMKI coro-corone wis beda Pak Mbok tapi rakete ngungkuli sedulur sampai sekarang pun kita masih punya satu grup yang alumni saya dulu angkatan saya dulu itu di SMKI itu ada 8 anak itu saiki wis do duwe bejo dhewe-dhewe nah itu tapi kita masih satu grup kadang-kadang
iso ning SMKI Raya gitu, terus mampir di bakso depan itu, terus neng lapangan basket situ, terus neng isor Cagak Gentiro itu kan tempat-tempat sakral kita di zaman dulu. Nah itu di situ juga cuman ngobrol, biar aku neng kene seperti ini itu, ya cuman seperti itu, karena memang pengalaman pertama serawung yang bener-bener raket itu juga di SMKI. Sama kayak Pak Priyo itu kan kalau diisi itu yus kita awal pertama mesti raket gitu, tapi setelah itu dua dunia dewe-dewe. Beda kalau di SMKI itu dewe kegiatan selalu bareng, latihan tekan bengi yo bareng. Kasarane siji ra ndek duwite piye carane aku kok ngomah aku susah tak nggawa beras karena teman saya laki-laki semua kan. Enek sing iso masak siji tapi mungkin dia kadang sangune Senin Kemis gitu ya, aku tak nggo beras kok ngomah, ning kok masakno gitu. Masak paling ya gur sawi karo tahu, engko tinggal sak kelas. Masak sak panci gede gitu. Lawe ya gur kerupuk tapi ya nikmat sekali. Nah, kebetulan dia juga pintar itu. Kalau biar ujian itu yang paling pintar kan itu yang dari Magelang itu Rianto. Kabeh kanca-kancane dirit di kosnya itu, ayo saiki sinau iki no, kowe iki pluk, kowe iki gitu. Jadi malah sing ngajari teman saya itu. Jadi saling support. Yang mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi mungkin ya. Iya. Hawanya, atmosfernya. Ya, berarti kan kita berempat sebenarnya sama, kita rindu jiwa kursa waktu kita seperti kita yang dulu memang antar jurusan itu bisa bersinergi gitu. Jadi tidak istilahnya ada gap, oh ini anak tari, ini anak pedalangan, ini anak kerawitan, enggak. Mereka bisa bersatu gitu. Jadi anak tari akrab dengan anak kerawitan, anak pedalangan begitu juga sebaliknya. Pedalangan dengan musik itu zaman saya juga. Ya itu memang yang jiwa kursa ini yang ya mungkin yang kita rindukan untuk sekarang ini kan. Iya. Next. Pernah nggak terpikir kalau suatu hari akan kembali ke SMKI bukan sebagai alumni tetapi sebagai guru? Tidak. Jawabannya tidak. Ya. Tidak ada yang membayangkan. Ya, pokoknya mengalir nanti nang kene gitu. Bayangan kita dulu kan sekolah di SMKI itu Dalang kondang. lulus kita jadi seniman Ya. gitu loh. Iya. Jadi kita berempat nggak kepikiran jadi sekali. kesini kok jadi guru enggak gitu loh. Ya, jadi kan dulu ini kan saya waktu itu kan dari sini lulus terus ke ISI itu kan juga memang nggak belum ada niatan kok saya jadi guru tuh enggak. Ketika saya kuliah lagi yang FKIP itu aja, itu saya sampai semester akhir belum ada keinginan jadi guru enggak. Baru pada waktu itu saya PPL di sini, kebetulan PPL-nya juga di sini. Saya baru ada rasa tertarik, oh ternyata jadi guru itu enak juga ya, ada tantangan sendiri gitu. Jadi menghadapi murid yang begitu kompleksnya dari latar belakang, terus dari segi sosialnya juga beda-beda, itu ternyata ada sesuatu yang menarik. Baru setelah saya PPL, saya ada rasa ketertarikan jadi guru dan waktu itu saya melamarnya di Jogja waktu itu. Saya setelah di Jogja juga nggak kepikiran bisa ke SMKI gitu loh. Tapi ya Allah menakdirkan saya harus kembali ke sini ya kita syukuri. Ya. Kalau Pak Kuko dulu ada niatnya jadi guru sama ya? sekali nggak ada. Sama Dulu ya? itu sekolah aja. Kamu pengen siapa? Kayak siapa Pak Mantep. Itu artinya jawabannya yang memang itu. Pengennya Jadi jadi seniman SMK ya? itu ya seniman. Iya. Itu seniman ora eneng. Dadi apa guru? Karena kan untuk jalur ke guru kan sekarang Ya. sulit. Dulu nggak terbayang loh. Enggak. Oh lulusan isi kok jadi Enggak guru bisa. itu kan? Iya. Iya. Ya. Tapi ya wis dilakoni. Dan sekarang ya ternyata ya itu asik, ada tantangannya bukan nantangi. Sopo-sopo ya ada tantangan itu. Wis menarik. Kalau Pak Priyo? Saya sebenarnya malah menentang guru karena orang tua saya itu guru. Saya tahu banget gaji guru kok yang ngopo waktu itu. Hukum karma. Setiap saya pulang itu kan, jadi pulang misalnya kan harusnya sebulan sekali, tiba-tiba 2 minggu loh. Kok sebulan sangune tak apa piye lah, aku wis urung duwe sangu iki waktu aku. Jadi
anak yang mulai itu nggak seneng karena uangku udah tak nyangoni, Nyangonin. golek utangan gitu loh sebagainya. Sampai jadi kuliah akta 4 itu saya nggak tahu itu kalau bakal ini Jadi guru ya. Jadi aku mau alasan karena waktu lulus STSI kondang mulai ke Batang ke Alas Roban itu tuh. Aku piye caranya golek alasan gen orang ndang mulai gitu. Kuliah malu-malu koncone lah kuliah malu Pak Darmanto gitu. Oh ternyata ini guru apa surat guru gitu. Terus waktu tes PNS juga gitu. Pikirku ternyata begitu daftar itu ternyata loh anak guru SMK gitu. Pikirku jadi pegawai di dinas pariwisata atau kebudayaan balai kota gitu kan itu belum tahu nih penempatannya kan dulu nggak ada tulisannya ke penempatan di mana gitu daftar. Dan sebenarnya saya itu dulu cita-citanya koyo istriku jadi nenggon apa nenggon dubes udah wis daftar iki kalau dulu kan lewatnya online tuh Online, ya. pakai apa neng warnet gitu kan sampai jajarku sing garapku wong sing pinter bahasa Inggris aku tuh daftar iki ya. Ternyata ditawari itu udah ada di Ceko waktu itu dan pas barengan ketemu PNS. Bingung kan, wah aku pingin ning luar negeri gitu. Tapi kalau sama orang tua itu ning luar negeri iso kapan-kapan nek kowe PNS mbok tolak. Selama niku daftar PNS ora bisa ditolak. Dan kowe di luar negeri paling kontraknya cuma setahun 2 tahun gitu. Iya. Bingung terus ya wis lah. Tak ambil itulah ya wis. Ternyata jadi guru nih kini mlebu pertama dari sales Pak. Jadi pakai putih itu tenang kan rambutnya cek rada gondrong gitu kan. Lalu masuk di sana itu suwagi Pak dulu kan sales nggak boleh masuk pedagang nggak ada tulisannya kan itu kan. Aku masuk di situ Pak Widi saya nggak ingat suwagi. Mas sales nggak boleh masuk ke sini ya maaf. Saya guru baru Pak. Guru apa? Ini baru sekarang Pak kan masih plat hitam putih kalau masuk pertama. Setelah itu ketemu guru-guru karawitan. Apa ora nek liyane Pak piye? Jadi sama seperti ketemu. Sama aku kok berarti. Loh, kan kebejarnya dhewe-dhewe tas PNS yang keterima saya kok. Kowe ora nek liyan padahal di situ sana Pak Purwanto, Pak Surono, Pak Rustomo waktu itu wis didengkot Pak Joko gitu. Aku kalau Pak sama Pak Purwanto aku akrab. Piye, kowe yo ora nopo aku tak gitu. Tapi udah ya nyatane sampai berapa 21 tahun tak nikmati asik lah ya malah punya materi untuk mengembangkan diri sebenarnya kan kayak yo latihan gitu. Ini kalau dunia Saya tidak ada bayangan sama sekali di SMKI. Itu hanya karena saya melihat story-nya siapa ya dulu itu Pak Rustomo itu story WhatsApp itu kalau SMKI itu butuh guru gitu kan ada beberapa kriteria itu terus saya bilang suami saya daftar ora ya yus jajal lomah gitu toh saya kira nyoba dan sampai sekarang menjadi ABK. Nah waktu itu yang ngetes Pak Bambang Suwarno sampai sekarang menjadi anak buah kuku. Masih saya nikmati sampai sekarang. Next ini. Next guys. Kalau bisa memilih satu saja hal yang membuat ini tadi Dan sudah next ya, membuat rindu. itu balik itu lagi Bagaimana perasaanmu ketika pertama kali mengajar di SMKI? Ayo Pak Kukuh pertama kali. Ya ada cerita yang menarik ya. Enggak ada cerita. Saya tuh perasaan pertama yang pasti adalah canggung, pasti itu. Dimanapun kan itu bukan dunia ketika kita kuliah di FKIP atau kuliah keguruan itu pasti kan ada cara mengajari bagaimana atau cara membuat apa gitu pasti ada. Nek diisi kan enggak, kita praktek terus. Ngertinya yo praktek. Kalau gawe RPP kon anu kan yo mesti waduh ki piye gitu. Dan pada waktu itu ndilalah. Saya itu kan tidak langsung ke pedalangan. Saya di stok karo Pak Yadi yang karawitan itu Pak Yadi di stok neng Waka 3 data bos bongsane data apapun itu dan dulu absennya manual Pak Yadi ya? Iya absen manual gitu manual ngiderke absen tiap pagi nanti jam 2 itu
Kayak magang lah ya, magang. Iya, kayak magang itu lah. Itu sing rada gayeng itu, karena kan dulu manual. Kan jenenge apa ya, orang baru kan nggak ngerti kehasilannya bagaimana. Kadang kan mungkin bapak ibu guru masih ngajar belum sempat absen, itu kan pada waktu jam 2 harus ditarik. Nah, itu saya tarik sama Pak Yadi kan. Nah besoknya kan pasti digeremeng ibu. Wah aku orang absen buat tarik, padahal di Arpa di situ. Ayo, ya saya nggak tahu pas saya cuma menjalankan tugas. Ya cuma miskomunikasi aja itu. Sama selama 6 bulan Pak saya. Tadi oh yo ngene yo gitu. Dulu itu ngajar ya. Urung mulai ngajar sama Pak dulu Pak Emen, terus kepalanya Pak Ratno, terus kali Pak Nono atau siapa itu di sana. Oh ditempatkan dulu sama Pak Wasito itu. Jadi datangi barang, ngaset barang itu terus apa gitu. 6 bulan ini mau di sini arep ngopo gitu bingung. Tiap pagi ngeteh kopo gitu, kok bar kuwi ngeterke absen jam 2 ambil lagi gitu. Nanti gabut iki ngopo yo gitu. Sabune perpus. Coba perpus gitu. Kalau pertama kali terus ketemu murid pas suruh ngajar itu Suruh ngajar yo Pak gini lucu kan gini. Saya suruh ngajar padahal wis kenal kabeh. Artinya kan sebagian siswa SMK itu kan termasuk tulus. Iya. Wah, Pak Joko ya aku ngerti tulus iso apa-apa. Gitu nih ya wis, tak lakoni wae. Ini pada waktu itu udah lulus. Iya. Lulus aku mlebu. Gitu. Artinya apa? Oh iya, ternyata ini yo gitu. Yo nervous artinya orang duwe pengalaman untuk mengajar. Oh bisa, wah lagi udah piye gitu. Kalau ngajar itu kaya tekanan batin. Ini suwe-suwe oh gini. Ternyata ada sesuatu sing aku kudu ngene. Itu kan dengan jam terbang artinya. Nek aku iso ngene kayak ngene ya. Akhirnya ya wis. Itu ya bisa berjalan dan sampai saat ini masih bertahan artinya ya wis gelem ra gelem kan kudu dilakoni. Iya. Gitu. Ternyata kan tidak semuanya kabeh kudu apa ya kudu kaya ngono idealine tapi kan ya perlu proses ya proses. Kan setiap manusia itu pasti ada kekuatan individu yang ora dimiliki orang lain. Lah itu lah kita munculkan wae itu gitu. Dadi siswa saiki aku kudu piye? Oh kudu ngene, berarti iki peranku iki. Bunia perane iki, Pak Ang perane itu kita bagi solid ya itu tadi. biar nggak beda-beda ya. Kalau Bunia Kalau saya sama seperti Pak Kukuh bingung karena saya tidak pernah terbayang akan jadi guru ngulang piye saya juga enggak tahu. Saya masuk pertama Pak Kingku terus aku kudu piye Pak Gus tenang ae aku mengalir ki sing kepiye aku kudu piye ora ngerti. Tapi saya banyak belajar dari Pak Kukuh itu carane nak ning kelas piye terus carane Pak Kukuh itu kan kalau di kelas itu paling pinter membuat kelas itu berapi-api itu pinter menyala kelasku lah itu saya banyak belajar dari Pak Kukuh dan sampai saat ini pun sudah mulai merasa nyaman kalau mengajar. Encon. Saya sama Bunda encon. sudah klop. Sudah. Kalau Pak Priyo gimana pertama kali ngajar di SMKI? Agak geli-geli piye gitu. Artinya gini, ada beberapa anak sing di SMK itu sudah terbiasa proses bareng. Angger misalnya kan. Iya, ayo. Angger, Saya juga pernah musik itu ya ke Singapura bareng lah kok. Loh, Mas sampe nek kene to. Oh, dadi muridmu aku ngono itu. Artinya ora bosok kan. Wong nek jadi ketemunya di luar. sampai dia lulus sampai sekarang ini udah itu tidak pernah Pak loh. Mas, piye Mas? Di Jakarta itu kita pementasan bareng gitu gini. Padahal dia muridku. Mas, sarapan apa? Jadi seperti itu. Jadi agak geli-gelinya karena itu. Kalau nervousnya ya awal-awal pasti nervous karena saya itu kan setauku di sini tradisi ini kan kenal waktu aku sekolah gitu kan. Iya. Wah, terus saya kan enggak begitu ke tradisi kan malu lu Slamet Gunjono, Dedek Wahyudi kan karakter sing rada kontemporer gitu kan. Tapi ternyata dipasangkan sama Pak Purwanto aman iki gitu. Pak Purwanto terus ngajarnya langsung kelas 2, kelas 3 waktu itu. Langsung setiap pulang dari sini beli kaset aku. Kaset mana kan lho. Baru aku Kaset pita. Masih pita itu di apa Pasar Pon gitu. Selalu wah.
sesuk anu materi loro-loro topeng, wah piye loro-loro topeng ini. Sinau sih. Jadi oke gitu ya. Tapi lama-lama jadi biasa. Oh iya. Berarti nyolong ketemu nek Iya. nek materinya sinau sih. Guru menangnya Iya. satu malam itu ya, sebelumnya saya sinau sih. Gedungnya cik loh, masih gedungnya masih kayak gitu yang kalau sekarang nggak ada kan masih ya Oh, iya. gede-gede standar sih sebenarnya bisa dipelajari di pamijen loro topeng gitu tari yo sing apa itu fragmen apa kuwi topeng Sekartaji itu tarinya dulu nggak seperti sekarang. Iya. Itu sih nak aku. Nah, kalau saya mungkin berbeda dengan Pak Kuko, Pak Priyo sama Bu Nia karena kan saya ngajarnya bukan sesuai dengan jurusan saya pada waktu di SMKI maupun di IC. Jadi ketika saya pertama kali ngajar di sini, yang saya rasakan saya kembali seperti ke masa lalu gitu loh. Ketika saya jadi siswa sini, terus waktu saya datang ke sini mengajar pertama kali, yang jujur yang bikin saya kaget itu adalah sikap dari siswa-siswa kita. Kok beda jauh 180 derajat dengan waktu kita katanya. Ya, jadi ketika kita dulu kan walaupun kita tidak diajar misalkan oleh guru tari, kita kalau ketemu masih menyapa guru tari, istilahnya kita menghargai, itu walaupun tidak mengajar kita tapi itu guru kita di SMKI waktu itu. Makanya guru misalnya saya dari siswa pedalangan saya ketemu dengan guru tari, guru karawitan, saya juga menyapa gitu, monggo Pak, monggo Bu, seperti itu. Ketika saya masuk ke sini, ini anak-anak menyapanya itu yang guru yang istilah yang mengajar mereka aja gitu, enggak misalkan anak karawitan ketemu guru pedalangan ya diam saja gitu loh. Terus waktu itu yang membuat saya kaget itu dari penampilan, karena kan mungkin dulu dari anak-anak masa pandemi ya gitu ya. Jadi dari segi kerapian, terus dari segi kedisiplinan kok beda jauh dengan waktu kita itu yang membuat saya shock sebetulnya pertama kali saya mengajar ketika di sini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin kesini sudah semakin baik. Ya, enggak. Next. Menurutmu apa nilai dari SMK yang harus tetap dijaga meskipun zaman terus berubah? Ya ini kalau menurut saya nilai dari SMK yang terus tetap dijaga itu ya kita kan sekolah pelestari budaya. Ya kalau bisa ya ini kita tetap kekeh untuk melestarikan budaya yang memang itu asli dari budaya kita gitu loh. Jadi kalau misalkan pedalangan, karawitan, tari, terus sekarang ada musik tambah broadcasting dan DKV. Ya kalau bisa kita bersinergi bagaimana mengangkat budaya itu bisa menjadi istilahnya tuan di negeri kita sendiri gitu. Nah ini karena kan SMKI ini kan sekolah kita ini kan sekolah seni yang termasuk tertua juga ya. Jadi yang jadi istilahnya tolak ukur yang terutama di Jawa Tengah itu SMKI sini gitu. Terus ada satu nilai yang harus tetap kita jaga adalah jiwa kursa ini ya. Jiwa kursa, bagaimana kekompakan kita baik itu dari guru-guru maupun dari semua siswa dan semua sivitas akademika yang di sini itu bagaimana menumbuhkan jiwa kursa bersama-sama membesarkan SMK Negeri 8 Surakarta ini. Ya kalau itu tetap dijaga, saya yakin kita sampai kapanpun akan jadi yang ngedap-edapi gitu. Loh, kalau Pak Rio? Apa ya? Kayaknya sih dijaga ya, tapi dikembangkan juga. Ya. Artinya nek saya yang
ping itu sebenarnya yang dijaga tingkat kedisiplinan. Jadi artinya gini, sekarang itu anak-anak itu terlalu manja kalau menurut saya, pandangan saya. Jadi kalau dulu waktu saya TA itu gak ada loh produksi-produksi gini. Waktu saya TA, jadi terus disiplinnya lagi mentas dasi miring loh. Orang itu mentas sama di benar tuh dia ingat biang itu. Dasi kan pakai dasi yang pentas apa itu miring. Jadi memang beda. Tapi nggak keras, tapi udah kok iso gitu langsung dan kita nggak berani anu loh ngelawan loh langsung wis ngono karo dhewe maju nih baru gugur dasi menceng baru gar benake ya itu tapi itu memang nilai disiplin seniman zaman dhisik seperti itu kayaknya loh ya saiki mulai lebih anu nggih melunak nggih. Jadi disiplinnya yang harus tetap kita jaga gitu ya. termasuk jam latihan lah. Ya. Jam latihan jadi apa? Di latihan jam 3 ki latihan jam 3 muni gitu. Tepat Misalnya waktu kita ya. tari. Ya. Sekarang latihan jam 3 lagi mangkat tokos, mampir tuku es teh sarapan dan sebagainya kan makan sih gitu. Jadi itu Ya, sing nilainya wis enggak ya jadi kudu dijaga ning wis ora terjaga. Jadi itu kalau nilai misalnya tentang apa keseniannya sih itu udah pastilah ya kita barometernya kan jadi karena kan memang marwahnya SMK secara materi pelajaran juga masih gitu lah. Artinya kalau ada pengembangan itu hanya untuk kebutuhan saja, tapi secara materi kurikulum dan masih tetap terjaga. Kalau Bunia? Ya itu. Kalau saya sama tadi di marwahnya, kalau SMK itu kan memang ya sekolah seni gitu loh. Cuman yang membedakan itu adalah mungkin sekarang anak-anaknya itu lebih dijaga lagi dalam hal yang itu disiplin itu juga yang mungkin beda zaman ya, anak-anaknya beda zaman, jadi mungkin belum tahu caranya nyerateni seperti apa, itu belum ada ramuannya. Ben iso ya minimal kayak zaman kita makat latihan ki ora kudu doyak-oyak gitu. Terus nek latihan ki ya tenanan. Ya sing arep dilatih apa ya itu gitu loh, ora kok terus ngerti-ngerti kendangan wah gayeng kayak padahal itu bukan materinya yang mau dilatih. Terus on time itu setiap kegiatan itu nggih, itu sangat dirindukan kalau di zaman sekarang ini. Ayo Pak Kukuh, monggo 20 detik. Sebetulnya sama aja, artinya gini, kita kan tetap di dunia seni, maksudnya yo, lah seni itu kan mesti ada sesuatu sing nilai filosofisnya yang itu. Mari kita kembangkan seni itu, mengembangkan dengan era sekarang, tapi yo itu kita iki apa, karepe apa itu tetap kudu kita kondeli. Kita itu isone apik ya mergo kita nggondeli marwah itu. Kalau yang lainnya sih ayo berkembang nih yo digondeli tetap iki. Ya, next. Sebagai alumni sekaligus guru, apa harapanmu untuk SMKI di usianya yang sekarang? Berarti kan kita sekarang 76 tahun. Ini kan usia yang sebenarnya sangat matang ya, sebagai sebuah lembaga pendidikan ya. Jane yo selalu Yosua sik ngedap-edap biar jadi semakin ngedap-edapi gitu. Harapannya ya sapa sik iki? Pak Priyo dulu. Terus Yang paling jadi lama mengabdi. kalau harapannya sih ya tetap menjadi sekolah yang maju ya, artinya gini loh, kayaknya SMK 8 itu terus berkembang menurutku. Jadi bayangkan dulu pedalangan itu zaman angkatan saya itu muridnya paling berapa itu kayaknya itu atau 10, karawitan itu 21, 27 lulus 21, dan sekarang bayangkan muridnya piro 36. terus di karawitan 5 kelas kelasnya 36, jadi sekitar 1.500-an iya, harapannya itu menjadi apa
tolak ukur bahwa kesenian itu sebenarnya nggak mati gitu. Iya, bener. Kesenian itu semakin nek wong dodi iki apa jenenge kalah karo budaya luar Asing, ya ya. enggak lah. Ya kalah iya, tapi maksudnya masih banyak anak-anak yang seperti di SMKI sing misalnya dari jumlah segitulah separuh nih kan nanti akan tetap berkembang warna sedulur-dulurnya kan seperti itu jadi harapannya ya terus tetap ojo ngasih bubar sekolah ini gitu harus ada Tetap bisa menjadi wadah, wadah ya. karena kita itu SMK pertama kali di Indonesia SMK apa kesenian Ya, kesenian. karawitan Pokar itu Konservatorium. tahun 1950 itu pertama kali di Solo itu dan itu menjadi titik awal SMKI yang ada di Indonesia. Jadi itulah harapanku ya tetap orang menteri mau ngecap-ngecapi ya lebih dari itulah yang ngecap-ngecapi ya. Itu. Oh, Pak Kukuh. Kalau saya ya menjadi barometer untuk nek arep sekolah kesenian itu di Solo gitu. Terus menjadi tolak ukur semuanya itu. Dan semoga regulasi yang ada di sekolah dalam tanda kutip untuk SPP dan sebagainya itu juga perlu. Nek pengen jadi seorang seniman hebat itu artinya minat dan bakat itu nggak bisa dipungkiri, Iya. nggak bisa kita. Ya kalau bisa kan seperti sekolah olahraga SGU itu kan. Bahkan mau pas sepak bola ya wes itu di drill itu apa bulu tangkis ya wes itu artinya gen itu nggak iso terus dicaruk banyu wis pokoknya sekolah kono ya iso cuma kan hasilnya akan maksimal dan tidak itu kan pasti dari gen ini juga menentukan pokoknya tetap up terus SMKI kata mawon. Ya, jadi sama kalau harapan saya kan di usia yang ke-76 ini kan usia yang sangat matang sekali dan kita membawa nama besar SMKI itu kan memang di mana-mana SMKI itu jadi istilahnya barometernya untuk SMK seni loh. Jadi harapan saya ya kita jangan merasa terus nama besar kita sudah begitu terkenal, begitu istilahnya populer di masyarakat ya kita jangan terbuai hanya dengan nama besar ya. Jadi harapannya kita selalu berbenah di semua lini lah misalkan ada sesuatu yang kurang baik kita perbaiki bersama-sama sehingga nanti SMK Negeri 8 Surakarta ini tetap jaya dan berkembang dan walaupun sekarang banyak istilahnya sekolah-sekolah seni yang muncul itu jangan kita anggap sebagai kompetitor tapi sebagai mitra kita untuk mengembangkan budaya itu terutama budaya Jawa ini supaya semakin istilahnya ngeremboko saya seperti itu ya semoga di usia yang ke-76 ini kita menjadi lembaga pendidikan yang istilahnya lebih maju, lebih berkembang dalam sesuai dengan visi dan misi kita adalah sebagai istilahnya lembaga untuk mengembangkan seni tradisi atau budaya Indonesia. Ya. Betul sekali Max. Harapan untuk SMKI di hari ulang tahunnya yang ke-76. Ya. Semoga Gentiran mawon nggih. Ya. Semoga SMKI tetap jaya, tetap menjadi sesuatu yang membanggakan. Ya. ya. Semoga SMKI selalu ngeremboko dan dikenal, ngedapi-dapi dan juga menjadi wadah untuk masyarakat luas yang memang minat di jurusan kesenian. Monggo. Rion? Semoga SMK Negeri 8 Surakarta tetap ngedap-ngedapi sepanjang masa. Ya. Nah, kalau saya semoga dengan usia yang matang ini kita selalu berbenah untuk menjadi yang terbaik dari semua yang baik ya. Kita harapkan SMKI atau SMK Negeri 8 Surakarta ini tetap unggul dalam segala bidang. Ya, terima kasih untuk semuanya.